morning everyone. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan alam, hari ini kita masuk ke topik baru yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, kira-kira lingkungan sosial ini apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau kalian tidak tahu, yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Itu bisa di mana saja ya, Nak? Lalu, apa itu interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya, Miss? Nah, ini dia. Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Kita langsung saja masuk ke contoh-contoh. Nah, ini ada dua orang anak yang sedang saling berkomunikasi, sedang bercakap-cakap sambil melihat buku. Lalu ada juga dua orang sepertinya ibu dan anak yang sedang saling bercakap-cakap. Mereka saling tersenyum, mereka berinteraksi. Nah, ini kita masuk ke bagian yang pertama yaitu adalah interaksi antar individu. Nah, maksudnya adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan satu orang lainnya. Nah, berarti di sini hanya ada dua orang ya, Nak. Interaksi yang terjadi satu orang dan satu orang lainnya. Contohnya ini seperti anak tadi yang sedang berkomunikasi dengan temannya, atau yang seperti contoh selanjutnya yaitu komunikasi antara ibu dan anak. Lalu kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Nah, ini ada guru yang sedang mengajar murid-murid. Satu orang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Lalu, nah ini dia Presiden kita Pak Jokowi yang sedang berpidato di depan orang banyak. Nah, inilah yang dinamakan interaksi antara individu dan kelompok. Maksudnya adalah interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok. Tadi contohnya adalah guru yang sedang mengajar. Guru di depan kelas hanya satu. Atau contohnya juga seperti Miss Dayu ketika Zoom. Nah, Miss Dayu mengajari kalian. Miss sendiri sebagai guru dan kalian itu banyak. Nah, kalian ini adalah disebut kelompok. Jadi murid-murid ini adalah kelompok dan guru itu tadi satu orang adalah individu. Yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok. Sama di sini seperti Presiden Jokowi yang sedang melakukan pidato. Nah, presidennya sendiri yang sedang melakukan pidato dan mendengarkan itu kelompok masyarakat. Atau bisa juga dengan kelompok menteri. Itu contoh-contoh lainnya. Lalu kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Ini Miss menampilkan gambar tim. Ini ada tim bulu tangkis, tim ganda. Dua orang melawan dua orang. Dan gambaran selanjutnya ini ada beberapa tim. Ini mereka sepertinya sedang melakukan outbound sebuah permainan. Nah, inilah yang dinamakan interaksi antara kelompok dan kelompok lainnya. Interaksi antar kelompok. Ya, interaksi yang dilakukan satu kelompok dan kelompok lainnya. Seperti ini pemain bulu tangkis, ini pemain ganda. Satu kelompok terdiri dari dua orang. Nah, terjadi interaksi saat mereka sedang bermain. Lalu ini juga ada kelompok outbound. Nah, satu kelompok ini terdiri dari lebih sepertinya ini sekitar 10 orang. Nah, terjadi juga interaksi antar kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Lalu kita masuk ke bagian syarat-syarat ya Nak ya. Tadi Miss sudah menampilkan gambar, lalu interaksi sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih seperti yang Miss contohkan tadi. Nah, interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Nah, contoh-contoh tadi menggambarkan terjadinya hubungan antara individu, antar individu dan kelompok, dan antara kelompok. Lalu yang poin kedua itu adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Nah, komunikasi di sini adalah proses penyampaian pesan berupa verbal maupun nonverbal. Nonverbal ini artinya dia tidak cakap-cakap, bisa dilakukan dengan cara gesture. Ya, dengan gerakan tubuh seperti kalau bermain badminton, nah itulah yang dinamakan dengan komunikasi
komunikasi nonverbal ketika kita bermain badminton, sepak bola. Nah, mereka tidak bercakap-cakap, mereka hanya melalui gerakan. Nah, lalu selanjutnya, ada interaksi sosial yang dilakukan. Syarat selanjutnya adalah interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Contoh interaksi sosial seperti yang kita lihat pada gambar-gambar sebelumnya, ya, ada gambar guru sedang mengajar, ada permainan bulu tangkis, dua tim yang sedang berlomba, lalu ada juga gambar Pak Presiden yang sedang menyampaikan pidato. Nah, itu adalah contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Thank you.